Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita merasa sudah berusaha sekuat tenaga. Sudah berdoa, sudah bekerja, namun hati tetap gelisah. Hidup terasa berat, dan kebahagiaan seolah jauh dari genggaman. Banyak dari kita mengira masalahnya ada pada keadaan, pada orang lain, atau pada nasib yang dianggap tidak berpihak. Padahal tanpa kita sadari, akar dari semua kegelisahan itu sering bersumber dari hati yang sakit. Hati adalah pusat dari seluruh amal manusia. Jika hati baik, maka baiklah seluruh perilaku. Namun jika hati rusak, maka rusak pula cara kita memandang hidup, menyikapi ujian, bahkan menilai nikmat Allah. Penyakit hati tidak selalu terlihat dari luar. Seseorang bisa tampak baik, religius, dan sukses, tetapi di dalam hatinya tersimpan penyakit yang perlahan menggerogoti ketenangan hidupnya. Penyakit hati inilah yang membuat kita sulit bersyukur, mudah marah, gampang iri, dan cepat putus asa. Penyakit hati pula yang membuat ibadah terasa berat, doa terasa hampa, dan hubungan dengan sesama manusia menjadi penuh luka. Tanpa disadari, penyakit hati menjauhkan kita dari ridho Allah, meskipun lisan kita sering menyebut namanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menilai rupa dan harta kita, tetapi menilai hati dan amal kita. Maka membersihkan hati bukan sekadar anjuran, melainkan kebutuhan. Hati yang bersih akan melahirkan pikiran yang jernih, sikap yang bijak, dan hidup yang penuh ketenangan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi penyakit akan membuat seseorang selalu merasa kurang, merasa terancam, dan sulit merasakan damai. Ketika kita mulai menyadari bahwa perubahan hidup tidak selalu dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri, maka saat itulah pintu hijrah batin terbuka. Menghindari penyakit hati bukan berarti kita menjadi manusia tanpa dosa, tetapi manusia yang terus berusaha memperbaiki diri dan kembali kepada Allah dengan penuh kesadaran. Saudaraku, sebelum kita membahas satu persatu penyakit hati yang sering tidak kita sadari ini, luangkan sejenak waktu untuk merenung dan membuka hati. Jika video atau naskah ini terasa menampar sekaligus menenangkan, jangan ragu untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan kepada orang-orang terdekatmu agar semakin banyak yang tersadarkan. Tulis di kolom komentar pengalaman atau pelajaran hidup yang pernah kamu rasakan. Dan jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal konten-konten penuh makna lainnya yang insya Allah bisa menjadi pengingat dalam perjalanan menuju hidup yang lebih baik. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penyakit hati apa saja yang harus kita hindari agar kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Penyakit hati pertama, iri dan dengki terhadap nikmat orang lain. Penyakit hati yang pertama dan paling sering merusak ketenangan hidup manusia adalah iri dan dengki. Iri adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, sedangkan dengki lebih parah lagi, yaitu keinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang lain. Penyakit ini sangat halus, sering bersembunyi di balik senyuman, bahkan kadang tersamar dengan kalimat, "Aku cuma heran saja," atau "Aku cuma bercanda." Padahal, di dalam hati ada penolakan terhadap takdir Allah. Saudaraku, ketika iri dan dengki mulai bersarang di hati, saat itu pula ketenangan hidup perlahan dicabut. Hati menjadi gelisah, pikiran sibuk membandingkan, dan perasaan selalu merasa kurang. Orang yang iri tidak akan pernah merasa cukup, karena standar kebahagiaannya bukan pada nikmat yang ia miliki, melainkan pada nikmat yang dimiliki orang lain. Akibatnya, hidup terasa berat, meskipun sebenarnya Allah telah memberikan banyak karunia. Iri dan dengki juga merupakan bentuk protes halus terhadap pembagian rezeki Allah. Seakan-akan hati berkata, mengapa dia yang mendapatkannya, bukan aku? Padahal Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi setiap hambanya.
rezeki, kedudukan, dan kebahagiaan tidak dibagikan secara acak, melainkan dengan hikmah yang sangat dalam. Ketika kita iri, sesungguhnya kita sedang meragukan kebijaksanaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa iri dan dengki dapat menghapus pahala amal kebaikan, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Bayangkan, ibadah yang kita lakukan dengan susah payah bisa rusak hanya karena hati yang tidak terjaga. Inilah bahaya besar dari penyakit hati ini. Ia tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat merusak hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Selain itu, iri dan dengki membuat seseorang sulit bersyukur. Nikmat yang besar terasa kecil, sedangkan nikmat orang lain terlihat jauh lebih indah. Penyakit hati kedua, sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Penyakit hati yang kedua yang sering tidak disadari, namun sangat berbahaya adalah sombong, yaitu perasaan merasa lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih baik dibandingkan orang lain. Sombong tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata kasar atau sikap angkuh. Ia sering hadir dalam bentuk yang sangat halus, seperti meremehkan orang lain dalam hati, merasa paling benar, atau sulit menerima nasihat karena merasa sudah lebih paham. Saudaraku, sombong adalah penyakit hati yang pertama kali menyebabkan kehancuran. Iblis dilaknat dan diusir dari surga bukan karena kurang ibadah, tetapi karena kesombongan. Ia merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam hanya karena diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan sekecil apapun dapat menjatuhkan derajat seseorang di sisi Allah. Orang yang sombong sering tertipu oleh kelebihan yang sebenarnya hanyalah titipan. Ilmu, harta, jabatan, keturunan, bahkan ibadah, semuanya adalah amanah dari Allah. Namun ketika hati mulai berkata, "Aku lebih hebat," atau "Aku lebih layak dihormati," saat itulah kesombongan tumbuh. Tanpa disadari, ia mulai menilai orang lain dari kekurangannya, bukan dari potensi dan kebaikannya. Sombong juga membuat seseorang sulit memperbaiki diri. Karena merasa sudah baik, ia menutup pintu evaluasi. Nasihat dianggap serangan, teguran dianggap merendahkan, dan kritik dipandang sebagai ancaman. Akibatnya kesalahan terus diulang, dosa sulit disadari, dan hati semakin keras. Padahal, orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah yang merasa paling suci, tetapi yang paling rendah hati dan paling takut kepadanya. Dalam kehidupan sosial, kesombongan merusak hubungan antar manusia. Orang yang sombong sulit disukai, bukan karena ia tidak punya kelebihan, tetapi karena ia tidak memberi ruang bagi orang lain untuk dihargai. Ia ingin selalu didengar, selalu diakui, dan selalu dimenangkan. Lama-kelamaan, ia akan merasa sendiri, meskipun berada di tengah banyak orang. Cara mengobati penyakit sombong adalah dengan memperbanyak mengingat asal-usul diri. Kita berasal dari tanah, hidup dari setetes air yang hina, dan suatu hari akan kembali ke tanah. Semua kelebihan yang kita banggakan bisa Allah ambil dalam sekejap. Kesadaran ini akan melunakkan hati dan meruntuhkan rasa tinggi diri yang berlebihan. Latihlah diri untuk menghargai orang lain, sekecil apapun perannya. Belajarlah menerima nasihat, bahkan dari orang yang kita anggap lebih rendah. Rendahkan hati di hadapan Allah, karena siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Ketika kesombongan ditinggalkan, hati menjadi lapang, hidup menjadi ringan, dan jalan menuju ridho Allah pun terbuka lebih luas. Penyakit hati ketiga, riya dan ingin dipuji manusia. Penyakit hati yang ketiga adalah riya, yaitu melakukan suatu amal bukan semata-mata karena Allah, melainkan agar dilihat, dipuji, dan diakui oleh manusia. Riya sering disebut sebagai syirik kecil, karena di dalamnya terdapat niat mempersekutukan Allah dalam tujuan ibadah. Amal yang seharusnya menjadi jalan mendekat kepada Allah justru berubah menjadi sarana mencari pengakuan. Saudaraku, riya adalah penyakit hati yang sangat halus dan sulit disadari. Ia bisa masuk bahkan pada orang-orang yang rajin beribadah. Ketika salat menjadi lebih khusyuk karena ada yang melihat, sedekah terasa ingin diketahui orang lain, atau kebaikan terasa hampa jika tidak mendapat pujian, disitulah benih riya mulai tumbuh. Ia tidak selalu tampak di lisan, tetapi bersemayam di niat yang tersembunyi. Bahaya terbesar dari riya adalah gugurnya pahala amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa pada hari kiamat, orang yang beramal karena riya akan diminta mengambil balasannya dari manusia yang dulu ia harapkan pujiannya. Artinya, di sisi Allah, amal tersebut tidak bernilai apapun.
betapa ruginya seseorang yang terlihat baik di mata manusia tetapi kosong di hadapan Allah. Riya juga membuat hati tidak pernah tenang. Orang yang beramal karena pujian akan selalu gelisah, takut tidak dihargai, cemas jika dilupakan, dan kecewa jika tidak diapresiasi. Hidupnya bergantung pada penilaian manusia, padahal penilaian manusia sangat berubah-ubah. Hari ini dipuji, besok dicela. Akibatnya, hati lelah dan keikhlasan semakin jauh. Selain itu, riya merusak hubungan spiritual dengan Allah. Amal yang seharusnya menjadi sarana curhat kepada Allah berubah menjadi pertunjukan. Doa yang seharusnya penuh ketundukan berubah menjadi rangkaian kata indah agar terdengar hebat. Lama-kelamaan, hati kehilangan rasa nikmat dalam ibadah, karena tujuan utamanya bukan lagi ridho Allah, melainkan pengakuan manusia. Cara menghindari riya adalah dengan terus meluruskan niat. Tanyakan pada diri sendiri sebelum, saat, dan setelah beramal. Untuk siapa aku melakukan ini? Perbanyak amal tersembunyi yang hanya Allah yang tahu. Amal yang tidak diketahui manusia justru sering menjadi penyelamat di akhirat. Biasakan pula mengingat bahwa pujian manusia tidak menambah derajat di sisi Allah, dan celaan manusia tidak mengurangi nilai seseorang di hadapannya. Yang paling penting adalah diterima atau tidaknya amal di sisi Allah. Ketika hati mulai fokus pada ridhonya, pujian dan penilaian manusia akan terasa kecil. Riya pun perlahan sirna, digantikan oleh keikhlasan yang menenangkan dan mendekatkan hati kepada Allah. Penyakit hati keempat, hasad terhadap ketentuan Allah dan tidak ridho pada takdir. Penyakit hati yang keempat adalah tidak ridho terhadap takdir Allah, yaitu kondisi hati yang selalu memberontak, mengeluh, dan mempertanyakan ketentuannya. Penyakit ini sering tersembunyi di balik kalimat, "Mengapa hidupku selalu begini?" atau "Kenapa aku yang harus mengalami ini?" Sekilas terdengar wajar, tetapi jika terus dipelihara, ia berubah menjadi penyakit hati yang melemahkan iman. Saudaraku, ridho terhadap takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima dengan lapang hati apa yang Allah tetapkan setelah kita berikhtiar. Ketika hati tidak ridho, hidup akan dipenuhi penyesalan dan perbandingan. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih mudah, lebih bahagia dan lebih berhasil, lalu lupa bahwa setiap manusia diuji dengan cara yang berbeda. Tidak ridho pada takdir membuat hati mudah lelah. Ujian yang seharusnya mendewasakan justru terasa menghancurkan. Nikmat yang masih ada tidak lagi terlihat, karena hati terlalu fokus pada apa yang hilang. Padahal, seringkali Allah menahan satu hal untuk menggantinya dengan kebaikan yang jauh lebih besar, atau untuk menyelamatkan kita dari keburukan yang tidak kita ketahui. Penyakit hati ini juga berbahaya, karena bisa menyeret seseorang pada suudzon kepada Allah. Hati mulai berprasangka buruk, seolah Allah tidak adil atau tidak peduli. Na'udzubillah. Padahal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap takdirnya selalu disertai hikmah, meskipun tidak selalu langsung kita pahami. Ketika hikmah itu belum terlihat, tugas kita adalah bersabar dan tetap berbaik sangka. Orang yang tidak ridho pada takdir akan sulit merasakan kebahagiaan sejati. Jika mendapat nikmat, ia takut kehilangan. Jika mendapat ujian, ia terus mengeluh. Hidup terasa sempit karena hati tidak mau berdamai dengan kenyataan. Sebaliknya, orang yang ridho, hatinya tenang. Ia tahu bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meskipun jalannya terasa berat. Cara menyembuhkan penyakit hati ini adalah dengan memperkuat iman kepada qada dan qadar. Tanamkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan takdir untuk hambanya. Perbanyak mengingat nikmat yang masih kita miliki, sekecil apapun itu. Syukur akan membuka mata hati bahwa kasih sayang Allah selalu hadir, bahkan di tengah ujian. Latih diri untuk berkata dalam hati, "Aku ridho ya Allah, karena Engkau lebih tahu apa yang aku butuhkan." Ketika hati mulai ridho, beban terasa lebih ringan, luka lebih mudah sembuh, dan hidup perlahan berubah menjadi lebih damai. Ridho adalah pintu ketenangan, dan dari sanalah perubahan hidup yang benar-benar bermakna dimulai. Penyakit hati kelima,
cinta dunia berlebihan, dan lupa akhirat. Penyakit hati yang kelima adalah cinta dunia secara berlebihan, hingga membuat hati lalai dari akhirat. Dunia pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tercela, karena ia adalah ladang amal dan tempat ujian. Namun ketika dunia menempati posisi utama di hati, melebihi kecintaan kepada Allah dan kehidupan akhirat, disitulah penyakit ini mulai merusak arah hidup manusia. Saudaraku, cinta dunia berlebihan membuat seseorang menilai segalanya dengan ukuran materi. Bahagia diukur dari banyaknya harta, dihormati dari jabatan, dan dihargai dari pencapaian yang tampak. Ketika target dunia tercapai, hati merasa puas sesaat. Namun ketika gagal, hati mudah hancur. Inilah tanda hati yang menggantungkan kebahagiaannya pada sesuatu yang fana. Penyakit hati ini juga membuat ibadah terasa sebagai beban. Sholat dianggap mengganggu kesibukan, doa terasa menghambat produktivitas, dan amal kebaikan dinilai dari untung atau ruginya. Tanpa disadari, akhirat dikesampingkan, seolah hidup hanya berhenti di dunia. Padahal dunia hanyalah persinggahan singkat sebelum perjalanan panjang menuju kehidupan yang abadi. Cinta dunia yang berlebihan juga melahirkan sifat rakus dan tidak pernah puas. Sudah memiliki satu, ingin dua. Sudah mendapatkan banyak, masih merasa kurang. Hati tidak pernah tenang karena selalu mengejar lebih. Ironisnya, semakin dikejar, semakin jauh rasa cukup itu. Padahal ketenangan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang qanaah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Maksudnya, orang beriman menahan diri dari memperturutkan hawa nafsu demi kehidupan akhirat. Jika hati terlalu terikat pada dunia, maka ketika kehilangan atau ditinggalkan, rasa sakitnya akan berlipat ganda. Cara menghindari penyakit hati ini adalah dengan menempatkan dunia di tangan, bukan di hati. Gunakan dunia sebagai sarana mendekat kepada Allah, bukan tujuan utama hidup. Harta dijadikan alat untuk beramal, jabatan dijadikan amanah untuk melayani, dan waktu digunakan untuk memperbanyak kebaikan. Perbanyak mengingat kematian dan kehidupan setelahnya. Ingatlah bahwa apapun yang kita miliki akan kita tinggalkan, kecuali amal kebaikan. Ketika hati mulai lebih mencintai akhirat, dunia tidak lagi menguasai. Hidup terasa lebih ringan, tujuan lebih jelas, dan setiap langkah menjadi lebih bermakna karena diarahkan untuk meraih ridho Allah, bukan sekedar kesenangan sementara. Penyakit hati keenam adalah suudzon, yaitu kebiasaan berprasangka buruk, baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Penyakit ini sangat merusak ketenangan batin, karena membuat hati selalu curiga, pikiran dipenuhi dugaan negatif, dan perasaan sulit merasa aman. Suudzon sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar terhadap iman dan hubungan sosial. Saudaraku, suudzon kepada sesama membuat seseorang mudah salah paham. Sedikit ucapan dianggap sindiran, sikap biasa dianggap penghinaan, dan kesalahan kecil dibesar-besarkan. Akibatnya, hubungan menjadi renggang, kepercayaan hancur, dan permusuhan muncul tanpa sebab yang jelas. Padahal belum tentu apa yang kita sangkakan itu benar. Banyak dosa lisan dan sikap lahir dari prasangka yang tidak terkonfirmasi. Lebih berbahaya lagi adalah suudzon kepada Allah. Ini terjadi ketika hati mulai berprasangka bahwa Allah tidak adil, tidak mendengar doa, atau sengaja memberi ujian karena murka. Na'udzubillah. Prasangka seperti ini melemahkan iman dan membuat hati jauh dari ketenangan. Padahal Allah berfirman bahwa Dia sesuai dengan prasangka hambanya. Jika prasangkanya baik, maka kebaikan yang akan ia temui. Suudzon juga membuat hidup terasa sempit. Hati selalu waspada berlebihan, mudah tersinggung, dan sulit percaya. Orang yang berprasangka buruk jarang merasakan damai, karena pikirannya sibuk menafsirkan niat orang lain dengan sudut pandang negatif. Ia lelah oleh pikirannya sendiri, bukan oleh kenyataan yang sebenarnya. Penyakit hati ini sering tumbuh dari luka masa lalu, rasa tidak percaya diri, atau pengalaman buruk yang belum sembuh. Namun jika dibiarkan, suudzon akan menjadi kebiasaan yang mengeras di hati. Ia menutup pintu husnudzon, padahal husnudzon adalah sumber ketenangan dan kekuatan iman. Cara mengobati suudzon adalah dengan melatih diri untuk berprasangka baik,
Ketika muncul pikiran negatif, tahan dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau hanya perasaan? Biasakan mencari alasan baik atas sikap orang lain selama belum ada bukti yang jelas. Perkuat pula husnudzon kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Maha Adil, Maha Mengetahui, dan Maha Penyayang. Setiap ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan dan mendekatkan diri kepadanya. Ketika hati dipenuhi prasangka baik, pikiran menjadi jernih, hubungan menjadi hangat, dan hidup terasa lebih ringan. Husnudzon adalah kunci kedamaian yang sering kita abaikan, padahal ia mampu mengubah kualitas hidup secara perlahan namun nyata. Penyakit hati ketujuh, putus asa dari rahmat Allah. Penyakit hati yang ketujuh dan tidak kalah berbahaya adalah putus asa dari rahmat Allah. Penyakit ini sering muncul saat seseorang merasa dosanya terlalu banyak, ujiannya terlalu berat, atau doanya terlalu lama belum dikabulkan. Perlahan hati mulai berkata, sepertinya Allah sudah tidak peduli, atau percuma berdoa, hidupku memang begini. Kalimat-kalimat inilah yang menjadi tanda awal putus asa. Saudaraku, putus asa adalah penyakit hati yang sangat berbahaya karena ia memutus harapan antara hamba dan Tuhannya. Padahal, selama seseorang masih hidup, pintu rahmat dan ampunan Allah selalu terbuka. Tidak ada dosa yang lebih besar dari kasih sayang Allah. Ketika hati dikuasai putus asa, ibadah terasa hampa, doa terasa berat, dan semangat untuk berubah perlahan menghilang. Putus asa juga membuat seseorang berhenti berusaha. Ia tidak lagi berikhtiar dengan sungguh-sungguh karena merasa hasilnya sudah pasti gagal. Padahal, Allah menilai usaha dan kesungguhan hambanya, bukan hanya hasil akhirnya. Banyak orang gagal bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena hatinya lebih dulu menyerah. Penyakit hati ini sering datang saat ujian bertubi-tubi, masalah ekonomi, konflik keluarga, kegagalan hidup, atau penyesalan masa lalu bisa membuat hati rapuh. Namun, lupa bahwa Allah sering menunda pertolongan bukan untuk menyiksa, melainkan untuk menguatkan iman dan meninggikan derajat hambanya. Pertolongan Allah selalu datang di waktu yang paling tepat, bukan menurut keinginan manusia. Cara menghindari putus asa adalah dengan menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Mendengar doa. Sekecil apapun langkah taubat dan perubahan yang kita lakukan, Allah melihat dan menghargainya. Bangkitlah meski pelan, berharaplah meski lelah, karena harapan kepada Allah tidak pernah sia-sia. Selama hati masih mau berharap, hidup masih memiliki arah. Saudaraku, 7 penyakit hati yang telah kita bahas, iri dan dengki, sombong, ria, tidak ridho pada takdir, cinta dunia berlebihan, suudzon, dan putus asa dari rahmat Allah adalah penyakit batin yang sering tidak kita sadari. Penyakit-penyakit inilah yang merampas ketenangan, mengeraskan hati, dan menjauhkan kita dari ridho Allah. Membersihkan hati bukan proses instan, tetapi perjalanan seumur hidup. Ketika hati dijaga dan diperbaiki, pikiran menjadi jernih, sikap menjadi bijak, dan hidup pun perlahan berubah menjadi lebih baik serta lebih bermakna. Jika naskah ini membuat hatimu tersentuh atau tersadar, jangan simpan sendiri. Tekan tombol like sebagai dukungan agar pesan ini menjangkau lebih banyak orang. Bagikan kepada keluarga dan sahabat yang mungkin sedang berjuang memperbaiki hatinya. Tulis di kolom komentar penyakit hati mana yang paling sering kita rasakan, agar kita bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa subscribe, agar setiap pengingat kebaikan bisa terus menemani perjalanan hijrah batin kita menuju hidup yang lebih tenang dan diridhoi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.